Warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan masuk ke matlab tsamin, yaitu adalah taksibu biyaidati zaujah bimani zaujiha al-mutlaq awil mutawaffa kharijiyan thumma zar'iha fi rahmi zaujah. Pembuahan buatan dari sel telur sang istri dengan mani laki-lakinya atau mani suaminya, namun suaminya tersebut sudah bercerai atau meninggal. Pembuahan ini dilakukan secara luar. Bagaimana? Nah, ini kan. Betul, di sini adalah maninya laki-laki, sel telurnya adalah sel telurnya perempuan, rahimnya juga rahimnya sang istri. Namun laki-lakinya sudah bercerai ataupun sudah meninggal dunia. Ini pembahasannya lumayan panjang yang di sini. Taftaridu hadhihi surah anna zawj kana lahu rasid minal hayawanat al-manwiyah al-mahfudhah fi bunukin nutaf awil ajinnah. Kasus ini bisa terjadi ketika sang suami memiliki tabungan memiliki tabungan sperma yang tersimpan di bank sperma atau janin. Jadi memang laki-lakinya sudah meninggal, tapi laki-lakinya ini memiliki tabungan berupa sperma yang disimpan di bank sperma. Atau selain itu, kana li zaujaini rasid minan nutaf al-amsyaj. Suami istri ini memiliki tabungan berupa nutfah yang sudah dibuahi dengan sel telur. Awil ajinnah al-mujammadah al-ma'khudah minhuma fi bunukin nutaf awil ajinnah aidon. Atau sang suami istri ini memiliki janin yang dibekukan, ya, dalam artian sel telur yang sudah dibuahi kemudian dibekukan disimpan di bank sperma. Nah, ini kan. Jadi kasus ini terjadi bisa ketika sang laki-laki itu memiliki tabungan di bank sperma, kemudian bisa juga antara suami istri itu memiliki tabungan berupa sel telur yang sudah dibuahi dan disimpan di bank sperma ataupun janin yang dibekukan di bank sperma. Wa ba'da tolak awi wafati zaujah, setelah bercerai atau setelah sang laki-laki ini meninggal, taqumu zaujah bil amal ala takhsibil buyaidah tu'khadhu minhuma bitilka nutaf al-mudhakkarah li zaujiha al-mutlaq wal mutawaffa. Setelah bercerai ataupun setelah suaminya meninggal, sang istri ini pergi ke bank sperma tersebut kemudian membuahi sel telurnya yang diambil dari sel sperma yang di sel sperma sang suami kemudian ditanamkan ke dalam rahimnya. Tsumma gharsuha fi rahmiha, kemudian ditanamkan di rahimnya. Nah, seperti ini caranya gimana? Hukumnya bagaimana? Nah, kasusnya terjadi apabila sang suami memiliki tabungan sperma di bank sperma ataupun sang suami istri memiliki tabungan berupa sel telur yang sudah dibuahi dan disimpan di bank sperma. Setelah suaminya meninggal dan ataupun setelah mereka bercerai, sang istri pergi ke bank sperma kemudian menanamkan sel telur yang sudah dibuahi dan dibekukan itu ke dalam rahimnya, itu hukumnya bagaimana? Nah, ini ternyata ada dua kasus ini. Untuk kasus pertama, hukumnya ada dua. Untuk kasus pertama yaitu adalah idza tamma takhsibil buyaydah az-zaujah bil hayawan manwi li zaujiha ba'da wafatihi wa yuqasu 'alaiha talaq. Kasus pertama ini adalah sang istri ini pergi ke bank sperma kemudian ngambil spermanya suami yang sudah meninggal ataupun yang sudah bercerai. Kemudian sel telurnya dia dikeluarkan kemudian dibuahi dimasukkan lagi ke dalam rahimnya. Yang seperti ini hukumnya apa yang seperti ini? Yang seperti ini hukumnya adalah ada ikhtalafa fi dzalika ala ra'yaini. Terjadi perbedaan mengenai dua hal ini. Ra'yun pertama atau pendapat pertama, yadhhabu ila ibahati hadzal fard al-mudallilin ala dzalika mayati. Pendapat pertama mengatakan boleh, untuk kasus seperti ini boleh. Jadi sang suami sudah meninggal, sang istri pergi ke bank sperma ngambil spermanya suaminya kemudian digunakan untuk membuahi dirinya sendiri, itu boleh, itu pendapat pertama. Dalilnya apa? Yang pertama, min halqil armulah antahfadhu dzikra zaujatiha al-mutawaffa wa ayakuna laha tifl minhu.
Hak seorang janda itu adalah memiliki peninggalan dari suaminya yang sudah meninggal, yaitu untuk memiliki istri. Jadi memiliki anak. Jadi memiliki anak dari suaminya yang sudah meninggal bagi janda itu merupakan hak bagi dia. Yang kedua, as-samah lil armulah bitalqih ba'da wafati zaujiha hak. Jadi adalah pembuahan bagi janda ini setelah meninggalnya suaminya itu adalah merupakan hak bagi dia. Yang ketiga, al-qanun al-faransi yasmahu lil mar'ah allati ta'ishu bi mufradiha an tatabanniya tiflan. Hukum Perancis atau undang-undang Perancis itu memperbolehkan bagi seorang wanita yang hidup sendirian untuk mengadopsi anak. Maka ini dikiaskan dengan seperti ini. Ya kalau apa namanya? Oh ya, bentar. Ini ya, secara konun ya, secara konun ya. Ini kan secara konun. Jadi secara konun terbagi menjadi dua pendapat sekali lagi ya. Secara konun terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama ini boleh ini. Jadi menurut undang-undang Prancis itu boleh seorang wanita yang hidup sendirian kemudian mengadopsi anak itu boleh. Maka bagi seorang wanita yang ditinggal meninggal suaminya atau dia bercerai, dia boleh juga dong memiliki anak dari sel sperma suaminya. Nah, seperti itu. Nomor 4. La yajuzu atasyadduk bimasalihi tifal fi ayyakuna lahu abawani min an nuharrimahu nihaiyan min haqqil hayah. Faminal afdal lahu ayatiya yatiman min an la yatiya abadan. Nah, maksudnya gini. Kita nggak boleh memberikan peraturan yang ketat kepada seorang anak itu bahwasanya anak itu harus punya bapak, punya ibu. Nggak gitu. Dalam artian, mending seorang anak itu lahir dalam keadaan yatim daripada dia nggak lahir sama sekali. Nah, seperti itu. Nah, sekarang rokyun kedua. Rokyun kedua ini adalah secara undang-undang ya, secara undang-undang. Rokyun kedua. Yadhabu ila adami ibahati hadal fard mudallilina ala dzalika mayati. Tidak boleh yang seperti ini, pendapat kedua mengatakan tidak boleh. Secara undang-undang tidak boleh. Alasannya adalah yang pertama, al-qaul bi anna min haqqil mar'ah al-qaul bi anna haqqil mar'ah ayakunah latifal min zawjiha yahmilu ismahu yuraddu alaihi bi anna zawat qad intaha bil maut. Oke lah, kita mengatakan bahwasanya sang istri itu memiliki hak untuk memiliki anak dari sang suaminya. Tapi kan pernikahannya ini udah selesai, yaitu apa? Karena laki-lakinya sudah meninggal, maka dianggap itu udah selesai. Dianggap sebagai bercerai, seperti itu kan. Maka secara hak ya itu bukan suaminya lagi karena sudah meninggal. Minal khotok qiyas hakil mar'ah anta allati ta'ishu bi mufradiha fitabani. Tadi di pendapat pertama kita pelajari bahwasanya dalam undang-undang Prancis itu seorang wanita yang hidup sendiri diperbolehkan untuk mengadopsi anak. Kemudian dikiaskan bahwasanya sang wanita ini boleh juga hamil dari anak suaminya. Nah, seperti ini adalah kias batil menurut pendapat kedua ini. Tidak boleh, karena kenapa? Kalau tabani itu kan yang mengandung orang lain dan dia anaknya orang lain. Nah, tapi dia itu yang di sini kok mengandung dari anak dari suaminya sendiri. Sedangkan tabani itu tidak ada pembuahan. Nah, untuk tabani itu kan adopsi anak. Adopsi anak itu kan nggak ada pembuahan. Sementara untuk kasus yang ini kan dia melakukan adanya pembuahan, adanya injab di sini. Nah, maka ini tidak bisa dikiaskan dengan undang-undang Prancis tadi. Ini menurut pendapat kedua. Pendapat tiga. Al-qaul bi annal ab qad yakunu wujuduhu ghairu adzatifal huwa al-istitsna. Al-istitsna la yatawassa' fihi. Oke lah. Tadi pendapat ketiga tadi, pendapat yang memperbolehkan tadi mengatakan bahwasanya seorang anak itu nggak harus memiliki nggak harus memiliki dua orang tua, nggak harus punya ayah punya ibu. Mending dia terlahir yatim daripada dia nggak terlahir sama sekali. Nah, itu istisna intinya itu. Dan istisna itu tidak memperluas la yatawassa' fihi wala yuqasu alaihi dan tidak bisa dikiaskan. Namanya juga istisna. Yang namanya istisna itu kan pengecualian. Pengecualian itu tidak bisa diperluas dan pengecualian tidak bisa dijadikan kias. Nah, seperti itu. Nomor 4. Anatifla sayata'arrad lil hirman min nasabi abihi. Anak itu nanti itu bisa terhalang, bisa menghadapi halangan dari nasab ayahnya. Bisa jadi sang anak itu terhalang dengan nasab ayahnya. Kenapa? Karena kelahirannya itu lebih daripada setahun daripada wafatnya suaminya, itu nanti nasabnya bisa terhalang. Nah, itu.
Nah, dua ro'yun itu adalah menurut konun, Nah, sekarang menurut fikih Islam bagaimana? Sekarang menurut fikih Islam. Wa tahrijan ala aqwalil fuqaha minasy-Syafi'iyah fa inna nasab yathbutu huna lizauj al-mutawaffa. Nah, kalau menurut fikih Islam, nasabnya itu adalah nasabnya bersambung kepada sang suami yang meninggal itu tadi. Nah, ini sekarang. Ja'a fi nihayatil muhtaj. Ini menurut fikih Syafi'i ya. Wa ma law istadkhalat mani sayyidiha lal muhtaram ba'da mautihi fa innaha la tasiru ummu walad lintifa'i milkihi laha halu uluqiha wa inna nasabal walad ma ba'dahu wa waratha minhu lakaunil mani muhtaraman wa la yu'tabaru kaunuhu muhtaraman halal istidkhaliha. Maninya itu muhtaram tapi maninya enggak muhtaram ketika dimasukkan, maka nasabnya hanya bersambung kepada suaminya saja. Ini menurut fikih Syafi'i gitu ya. Udah, kita ambil dari situ saja. Ada catatan di sini. Wal wadih, yang sebenarnya terjadi adalah anna hadhihi surah ghairu jaizah. Tetap yang seperti ini itu tidak boleh. Wa dzalika lintihai yang ala qati zaujiyah bil wafat, karena hubungan suami istri ini sudah berakhir dengan kematian ini tadi. Wa kadzalika alaqatus sadah tantahi bil wafat aidon. Wa hadha wadih fi qaulihim li anha fi hadhihi surah waqtu uluqiha laisat ummah lisayyid. Intinya sebenarnya kalau secara fikih Islam sebenarnya yang seperti ini tidak boleh, ghairu jaizah, enggak boleh. Hanya saja nasabnya tetap, meskipun tidak boleh ketika itu terjadi, nasabnya nyambung kepada bapaknya, gitu kan. Nah, wa 'ala ar-raghmi min adami masyru'iyati hadzal iftirad illa anna fuqaha Syafi'iyah athbatu an-nasab fihi lisayyid raghma an talqih mimani tama ba'da mautihi dzalika lisabil. Meskipun enggak masyru' atau meskipun enggak boleh, wa 'ala ar-raghmi min adami masyru'iyah, meskipun enggak boleh secara syariat untuk kasus seperti ini, namun fuqaha Syafi'iyah itu menetapkan nasabnya itu nyambungnya kepada bapaknya, ke sayyidnya. Nah, seperti itu. Dengan sebab dua hal ini. Yang pertama adalah annal mani huna muhtaram. Maninya itu muhtaram karena maninya dari suaminya sendiri. Ya tsani anahu wa ilam wa tsani annahu wa innam yakun al uluq qad tamma fi hayati sayyid ila annahu iktafa bi wujudi aslil janin. Oke lah, meskipun meskipun uluk-uluk ini kan alak ya. Pembuahan itu terjadi setelah maksudnya janin itu terjadi setelah kata maaf, in lam yakun al uluk, janin ini terjadi tidak saat hidupnya sang suami itu, namun cukuplah itu bahwasanya yang namanya sperma itu adalah bakal daripada janin, seperti itu tadi. Maka daripada itu, menurut dua sebab ini, ulama Syafi'iyah menetapkan nasabnya itu adalah ke ayahnya. Nah, ini kan nanti antalqihi wa al-ammah bimani sayyid ba'da wafatihi. Tetap meskipun seperti itu tidak boleh, tetapi ulama Syafi'iyah menetapkan nasabnya itu kepada ayahnya, dan juga nanti juga memiliki warisan dari ayahnya, berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Oke, kasus seperti ini oke lah. Dari penulis mengatakan yang seperti ini tidak boleh ya, menurut secara syariat. Secara syariat itu tidak boleh, tapi kalau secara undang-undang terjadi dua perbedaan pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Secara undang-undang terjadi perbedaan pendapat, tapi kalau secara syariat yang kasus seperti ini tidak boleh. Namun penulis buku ini mengatakan bahwasanya adapun untuk nasab, nah ini kan nasabnya itu nyambung kepada siapa? Sang penulis ini tawakuf atau waqafu fihi, nggak tahu, mengatakan nggak tahu. Nggak tahu saya wakafnya. Loh, secara Syafi'i kan nasabnya nyambung kepada bapaknya, iya, tetapi setelah mendapatkan pelajaran lebih dalam dan setelah diselidiki lebih dalam, penulis ini berkesimpulan dia tawakuf. Di video pertama kayaknya kita sudah jelaskan apa itu tawakuf. Kalau seseorang meneliti kemudian tidak mencari celah lain, maka orang tersebut atau mujtahid tersebut bertawakuf. Karena ada dua ihtimal, bisa jadi nasabnya ke ayahnya, bisa juga nggak nasabnya ke ayahnya. Jadi untuk nasab, jadi ini garis besarnya ya, secara syariat nggak boleh. Adapun untuk nasabnya, penulis buku ini bertawakuf. Namun secara konun terjadi dua perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada juga yang mengatakan tidak boleh, gitu kan.
Oke, ini kalau apa namanya untuk iftirat awal ya, untuk kasus iftirat awal. Kasus iftirat awal ini adalah apa namanya saat tadi kan ada dua iftirat tadi dua kasus. Untuk iftirat awal kan apa namanya sang suami sudah meninggal, kemudian sang suami memiliki tabungan bank sperma, kemudian dibuahkan ke rahim istrinya. Nah untuk kasus seperti ini secara undang-undang ada dua perbedaan pendapat, tapi secara syariat mengatakan tidak boleh. Nah sekarang hukum iftirat kedua secara syariat ya. Wa huwa ma idza kana lizaujani rasid an nutaf af amsyad awil ajinah al mujammadah am akhudha minhuma fi bunukin nutaf wal ajinah wa ba'da talaq aw wafati zaujah taqumu zaujah bi zar'in nutaf al amsyad al mujammadah fi banki fi rahmiha. Kalau kasus pertama tadi adalah sang suami memiliki tabungan sperma. Untuk kasus kedua ini, suami istri memiliki tabungan sel telur yang sudah dibuahi dengan sperma suaminya dan tersimpan dan dibekukan di bank sperma. Kemudian setelah suaminya meninggal, sel telur yang sudah dibuahi ini ditanamkan ke dalam rahimnya sang istri. Yang seperti ini boleh apa enggak? Nah, terjadi kita bahas sekarang. Wa takhrijan ala aqwalil fuqaha as-sabiqah yatadihu fi hadzal farad annahu ala ragmi min adami jawazihi syar'an wa qanunan. Untuk kasus seperti ini secara syariat dan secara konun ndak boleh. Nah, itu ya. Secara syariat dan secara undang-undang ndak boleh. Untuk kasus yang kedua ini, kalau kasus pertama tadi secara syariat sama undang-undang terjadi perbedaan pendapat. Secara undang-undang kasus pertama itu terjadi perbedaan pendapat, tapi kalau secara syariat tetap tidak boleh. Nah, untuk kasus kedua ini secara syariat dan secara undang-undang tidak boleh. Nah, kenapa? Karena linkitoil alaqah az-zaujiyah, karena hubungan suami istrinya sudah tidak ada. Meskipun seperti itu, nasabnya itu tersambung. Nah ini meskipun seperti itu nasabnya tersambung, nasabnya tetap bersambung kepada ayahnya dan boleh mewarisi ayahnya. Sedangkan kalau di kasus pertama tadi sang doktor atau sang penulis buku masih bertawakuf dan belum bisa memutuskan nasabnya nyambung apa enggak gitu. Oke, sekarang saya ringkas dulu ya. Dalam kasus pertama itu adalah sang suami meninggal memiliki tabungan sperma. Kemudian sang istri ingin memiliki anak dari suaminya, mengambil sperma dari suami tersebut. Ini terjadi dua perbedaan pendapat. Secara undang-undang terjadi dua perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Secara syariat seperti ini tetap tidak boleh. Adapun untuk nasab, sang doktor atau penulis buku ini tawakuf, tidak tahu nasabnya nyambungnya ke siapa gitu. Tapi untuk kasus kedua itu tidak ada perbedaan antara syariat dan hukum, tetap kasus seperti ini tidak boleh. Namun secara nasab pasti bisa dipastikan bahwasanya secara nasab nyambung ke ayahnya. Nah, itu ya. Oke, ini alasan-alasannya meskipun tidak boleh secara undang-undang atau secara hukum tetap nasabnya nyambung karena analma alladzi yathbutu bihi an-nasab huna waktul inzal, waktul istidkhal. Nah, waktul inzal ini adalah waktu pembuahan itu masih suami istri, maka tetap tetap meskipun suaminya sudah meninggal, tapi pembuahan itu terjadi saat suaminya belum meninggal. Nah, itu maksudnya seperti itu. Yang kedua, anal alaqah az-zaujiyah wa in qata'at bil maut illa annaha lan taqatu. Oke lah. Suami istri itu sudah terputus, hubungan antara suami istri ini sudah terputus karena meninggal, karena mati ini. Namun tidak terputus secara mutlak, tidak terputus secara umum. Kenapa? Karena meskipun seperti itu sang istri boleh memandikan sang suami. Padahal seharusnya kan hubungan suami istrinya sudah tidak boleh, sudah putus. Namun kenapa sang istri tetap boleh memandikan sang suami saat suaminya meninggal? Nah, seperti itu diibaratkan. Oke ya. Oke, ini terlalu rumit, ini nanti kita jelaskan lagi nih. Oke, ini hukum syariah fit talqih. Wa min huna nastati'u an nuqarrir. Ini hukum syariat ya, secara pembuahan buatan yang atas tadi, hukum secara keseluruhan. Binisbah li hukmi syariah fit talqih as-sinai al-insani. Pembuahan buatan untuk manusia
Ini hukumnya apa sih? Annahu idza kana bima'ir rajul li zawjihi kana tasarrufan wafiyan fi dairatil qanun wasyara'i allati takhudhu li hukmiha al-jama'iyyah al-insa'iyyah al-fa'idah wa kana amran masyru'an la itsma fihi wala haraj. Nah, kalau apa namanya? Kalau sel sperma itu dari sel spermanya suami, kemudian sel telurnya istri, dan ditambahi tadi kalau di bab sebelumnya rahimnya juga rahimnya istri, yang seperti itu boleh. Jadi gitu ya. Hukum syariat dalam pembuahan seperti ini itu boleh kalau sel spermanya suami, sel telurnya istri, dan ditanamkan ke rahimnya istrinya sendiri. Yang seperti ini boleh. Kalau tiga syarat salah satu atau banyak dari tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka yang seperti itu tidak boleh, karena akan menurunkan derajat kemanusiaan kepada derajat hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah itu kan. Nah sekarang pembuahan dan zina. Wa huwa fi hadhil halah ba'da hadza dzalika yakunu fi nadri syariah al-islamiyah dzat tanzim al-insani al-karim jarimah munkirah itsman wa adzman talaqih min az-zina ma itaril wahid. Pembuahan buatan kalau dilakukan dengan sperma dan sel telur non suami istri yang seperti ini sama dengan zina. Kenapa? Karena hakikatnya sama dengan zina, yaitu menaruh sel sperma yang bukan suami ke dalam sel telur yang dimana itu tidak dihalalkan secara syariat. Maka apabila salah satu dari tiga syarat di atas tidak terpenuhi, yang seperti itu sama dengan hukumnya zina. Meskipun tidak ada ilat dan tidak ada berhubungan suami istri, maka hukumnya bagi hakim harus memberikan takzir kepada pelakunya ini. Seperti itu ya. Nah ini sekarang. At-talqih afdha'u jaroman minat tabani. Yang namanya talqih atau pembuahan buatan non suami istri itu lebih berbahaya daripada mengadopsi anak. Mengadopsi anak itu kan anak orang lain yang sudah lahir dianggap sebagai anaknya sendiri, kemudian nasabnya disambungkan kepada nasab dia, dan sang anak ini juga mewarisi harta dari sang orang yang mengadopsi itu tadi. Nah sedangkan talqih itu lebih berbahaya daripada tabani ini. Kenapa? Karena tabani ini kan yang mengandung kan orang lain. Sedangkan kalau talqih ini itu sudah berada dalam hubungan zina, yang dimana sel telur dengan sel sperma itu selain suami istri, dan itu lebih berbahaya daripada tabani itu sendiri. Itu ya. Jadi yang diharamkan itu adalah tabani, adopsi anak yang nasabnya disambungkan kepada nasab dia dan sang anak ini mewarisi harta dari harta dia. Tapi kalau hanya untuk anak asuh biasa, tetap orang tuanya adalah orang tua kandungnya dan dia hanya mengasuh anak tersebut, yang seperti itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke ya. Seperti ini nanti kita akan bahas ke maudhu kelima, yaitu mas'ulatul thabib di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.